喽！哎，好嘞，现在下次就不会再被你克制。居然能在我的体内种下剑气，你怎么在这儿？我你在鹰嘴崖舍身救我，这说怎么了？由我送上。这位师兄第一次来万宝牢，谁跟你说？ Halo semuanya, gimana kabarnya? Baik kan? Pasti dong. Kali ini Mimin akan melanjutkan alur dongeng series yang berjudul Ding. Di video kali ini kita akan melihat Li Chun yang akan berurusan dengan Lin Fei lagi, dan juga Li Qingshan yang kesusahan berkultivasi dikarenakan Lin Fei. Yo, tanpa berlama-lama, kita langsung gas ke alurnya. Di video sebelumnya, Lin Fei mendapatkan emas Polawan dari ketua sekte karena telah memberitahukan tentang segel Kaisar Iblis yang mulai melemah. Singkat cerita, Lin Fei berhasil memurnikan tubuhnya menggunakan emas Polawan tersebut. Terlihat Li Qingshan yang sedang berkultivasi, lalu secara tiba-tiba kultivasinya terhenti dan dirinya merasakan sakit di sekujur tubuhnya. Li Qingshan kemudian mengingat kejadian saat bertarung melawan Lin Fei kemarin, yang dimana Lin Fei seperti memasukkan suatu energi ke dalam tubuh Li Qingshan. Li Qingshan kemudian penasaran tentang latar belakang Lin Fei yang berhasil membuat energi pedang dalam tubuhnya menjadi tidak stabil. Tapi di sini Li Qingshan tidak mau menyerah dan terus berusaha menstabilkan energi dalam tubuh sambil menahan rasa sakit yang luar biasa. Li Qingshan mengatakan kalau tidak semudah itu Lin Fei bisa melukai Dentian miliknya. Ketika Li Qingshan berhasil menyerap energi pedang Tiai, dirinya yakin kalau Lin Fei tidak akan bisa mengalahkannya, dan dirinya ingin melihat ekspresi Lin Fei ketika menghindari serangan pembuluh iblisnya nanti. Esok harinya, terlihat Yanxing yang sedang berkunjung ke rumah Lin Fei, lalu mengingat kejadian saat Lin Fei menyelamatkannya dulu. Yanxing merasa kalau dirinya berhutang budi terhadap Lin Fei, dan ia berpendapat kalau terima kasih saja tidak cukup untuk membalas kebaikan Lin Fei. Yanxing dari awal memang pemalu. Dirinya ingin balik karena tak mau melakukannya, namun kemudian dirinya mengingat kalau Lin Fei ingin memurnikan emas murni Polawan. Yanxing lalu mempunyai ide, yaitu ingin membantu Lin Fei beberapa hal tentang pemurnian, dan berharap kalau Lin Fei juga akan berterima kasih kepadanya. Tapi lagi-lagi Yanxing mengurungkan niatnya tersebut karena dirinya berpikir kalau tindakannya akan membuat dirinya terlihat lemah. Yanxing pun semakin bingung, dan pada akhirnya Yanxing melakukan tes adegan saat bertemu Lin Fei nantinya, supaya tidak ada salah-salah kata saat pengucapan. Di awal Yanxing belajar dengan cara mengucapkan kata-kata sombong saat ingin membantu Lin Fei memurnikan emas murni, tapi dirinya merasa kalau kata-katanya barusan terlihat terlalu sombong. 说你求我，我就告诉你，我知道哪里可以练出极品剑胎。 Lalu sekali lagi melakukan latihan pengucapan dengan nada sedih penuh penghayatan, yang membuat Yanxing jijik sendiri dengan kata-katanya barusan. 大恩无以为报，你在鹰嘴崖舍身救我，太肉麻了，这话要说出去。 Tak lama kemudian Lin Fei keluar dan menanyakan keperluan Yanxing. Yanxing yang belum fokus, dirinya menanyakan Lin Fei kenapa ada di sini. Lin Fei dengan santai mengatakan kalau ini adalah rumahnya, jadi wajar kalau dirinya berada di sini. Lalu menanyakan tujuan Yanxing datang ke rumahnya dan mondar-mandir gak jelas di depan rumahnya. Yanxing langsung tak bisa berkata-kata dan menyalahkan Lin Fei karena muncul tiba-tiba yang membuat dirinya lupa dengan semuanya. 你怎么在这儿？大清早的在我门口晃悠，有何企图？我住这儿，倒是你，害得我都忘词儿了。 Lin Fei merasa aneh dengan sikap Yanxing sekarang. Kemudian Yanxing menghampiri Lin Fei dengan ekspresi aneh yang membuat Lin Fei ketakutan. 你想干嘛？ Yanxing lalu mengatakan kalau Paman Wu baru-baru ini mendapatkan tungku hujan angin heksagram, lalu menyuruh Lin Fei agar meminta bantuannya agar bisa memurnikan emas murni miliknya supaya jadi benih pedang. Lin Fei kemudian mengetahui kalau kedatangan Yanxing yaitu ingin memberitahukan hal barusan, kemudian berterima kasih ke Yanxing karena telah memberitahukan hal tersebut. 谢谢。 Tapi sayangnya Lin Fei telah memurnikan emas tersebut ke dalam tubuhnya, lalu berniat mencari emas yang lainnya. Tapi Lin Fei tidak yakin menemukan emas murni lagi karena emas murni sangatlah susah didapatkan. Tak lama kemudian datang Zhong Yan yang memberitahu ke Lin Fei kalau gurunya sedang mencarinya dan ingin bertemu dengan Lin Fei. Lin Fei langsung pergi ke tempat kediaman gurunya, lalu menanyakan keperluannya mencari dirinya. Guru Lin Fei bersyukur setelah mengetahui Lin Fei bisa selamat dari Gua Xuanbing karena telah berhasil keluar hidup-hidup.
Perkataan gurunya barusan membuat Lin Fei kesal karena gurunya tidak menjenguknya sama sekali. Padahal ada berita tentang segel Kaisar Iblis yang melemah. Gurunya mengatakan kalau dirinya sudah berniat pergi untuk menyelamatkan Lin Fei di saat berita tentang Kaisar Iblis mulai menyebar. Tapi tiba-tiba ada hal lain yang membuat dirinya menunda untuk menjenguk Lin Fei. Lalu meminta maaf ke Lin Fei karena terlambat sedikit. Ketika mendengar kata sedikit, Lin Fei lagi-lagi kesal, tapi dirinya tidak mau penjelasan gurunya lagi karena pasti melebar ke mana-mana nantinya, lalu izin pergi ke gurunya. Ketika Lin Fei pergi, gurunya mengatakan kalau beberapa hari yang lalu ada emas murni di pertukaran senjata. Langkah Lin Fei langsung terhenti ketika mendengar kata emas murni, lalu mendadak menjadi baik kepada gurunya dan menanyakan gimana cara mendapatkan emas tersebut. 什么经济啊？品相还在楼里摆着呢。哎，往右边点儿。换什么东西啊？听说，哎呀，这我哪知道啊？ Lin Fei menanyakan emas jenis apa yang ada di pertukaran tersebut, tapi gurunya tidak mengetahui. Hal itu kemudian menyuruh Lin Fei agar segera pergi ke tempat pertukaran senjata, karena takut akan diambil orang lain. 哎，好嘞，谢谢师傅。 Gurunya senang ketika melihat Lin Fei senang, dan informasi tersebut sebagai hadiah karena Lin Fei telah berhasil memasuki ranah Yan Yuang. Ketika di perjalanan, Lin Fei heran kepada gurunya yang mengetahui kalau dirinya membutuhkan emas murni. Tapi Lin Fei tidak ingin memikirkan hal tersebut, karena tujuannya sekarang ingin segera mendapatkan emas murni di pertukaran senjata. Akhirnya Lin Fei sampai di tempat pertukaran senjata, dan terlihat banyak orang yang melakukan transaksi di tempat tersebut. Lin Fei langsung masuk untuk melihat-lihat tempat tersebut, dan dirinya kagum setelah melihat-lihat barang pertukaran yang terbang dengan sendirinya, yang menurutnya itu sangatlah keren. Kemudian ada salah satu pelayan yang menanyakan keperluan Lin Fei, dan mengira kalau Lin Fei baru pertama kali masuk ke tempat pertukaran, lalu membimbing Lin Fei. Pelayan itu menjelaskan, meskipun tempat pertukarannya kecil, tapi memiliki semua varian harta yang dibuat oleh puncak ribuan harta, dan ia mengira kalau total ada 10.000 harta yang berada di tempat pertukaran sekarang. Ketika Lin Fei mengagumi tempat barang terbang sendiri, pelayan itu mengira kalau Lin Fei sedang memanggilnya, lalu terlihat Tianxing yang juga ada di situ. Tianxing masih malu dengan sikapnya sebelumnya, tapi kemudian Lin Fei menyadari kalau ada Tianxing. Tianxing mengatakan kalau dirinya sedang bertugas kali ini, lalu menanyakan keperluan Lin Fei datang ke tempat pertukaran. Lin Fei langsung bilang kalau dirinya mendapatkan informasi kalau ada emas murni di tempat pertukaran, dan dirinya ingin mendapatkan emas tersebut. Tianxing heran kepada Lin Fei yang sudah mempunyai emas murni, tapi masih mencarinya lagi. Lin Fei kemudian berbohong kepada Tianxing dan mengatakan kalau emas murni sebelumnya ia pakai sebagai hiasan di kamarnya. Pelayan tersebut yang mendengar Lin Fei membicarakan tentang emas murni, pelayan itu langsung mengatakan kalau Lin Fei tidak memiliki kesempatan untuk mendapatkan emas murni tersebut, lalu memberitahu ke Lin Fei kalau emas murni itu sudah dipesan oleh seseorang yang hanya menawar dengan harga 500 batu roh saja. Lin Fei langsung kaget ketika mengetahui kalau emas murni itu hanya ditawar 500 batu roh, dan ia berpendapat kalau orang tersebut ingin mengambil untung saat dijual kembali nantinya. 不是不识货，就想占便宜。 Tapi pelayan itu mengatakan kalau tidak ada orang yang berani menawarnya lagi ketika orang tersebut yang membuka harga, dan sampai sekarang emas murni tersebut belum diambil-ambil. Lin Fei langsung kesal karena orang tersebut menghargai emas murni begitu murah, lalu berniat membeli emas itu dengan harga yang lebih tinggi. Tapi pelayan tersebut takut untuk menjualnya ke Lin Fei, karena status orang yang membeli dengan harga 500 batu roh memiliki status yang lumayan tinggi. Tapi Tianxing langsung memarahi pelayan barusan dan menyuruh semua penjualan yang ada di tempat pertukaran harus adil, lalu menyuruh pelayan itu untuk mengambil emas murninya. 有我宋天行在这儿，就得公正买卖。废话，赶紧的。我也没说不卖呀。那就别。行，二位请稍等。 Emas murni tersebut berjenis emas murni cahaya hitam, yang langsung membuat Lin Fei senang. Tianxing lalu menyuruh Lin Fei untuk mencari seseorang buat mengecek keaslian emas murni cahaya hitam. Tapi Lin Fei langsung mengetahui kalau emas murni cahaya hitam itu asli dan memiliki level 4. Hal itu langsung membuat Tianxing terkejut karena Lin Fei bisa mengidentifikasi emas murni. Lalu Lin Fei bilang kalau dirinya diajari oleh gurunya cara mengidentifikasi emas murni, lalu menanyakan harga emas tersebut ke pelayan yang ada di situ. Pelayan itu menjelaskan kalau pemilik sebelumnya ingin menukarkan emas murni itu dengan harta yang bisa menahan energi yin jahat. Tapi sekarang si pemilik ingin menukarkannya dengan batu roh. Tiba-tiba datang Li Chun yang langsung meminta emas miliknya untuk segera dibungkus. Yang ternyata Li Chun lah orang yang dimaksud si pelayan tadi.
Li Chun marah kepada pelayan tersebut karena ingin menjual emas yang sudah ia pesan tapi malah dijual. Namun kemudian Lin Fei menyapa Li Chun yang langsung membuat Li Chun terkejut. Dan cerita pun bersambung. Sekian, terima kasih. 人家这是寄卖的，我做不了主啊！赶紧的，这块精简打包。别愣，原来是李纯李师兄。李师兄，谁跟你说？